Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alladzi adal amanah wa nasahal ummah wa ballagur risalah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Nabi yang telah menunaikan amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah ilahiyah, risalah tauhid, maka tidak ada jalan kebenaran selain kita mengikuti ajaran beliau. Dan ajaran beliau sampai hari kiamat tidak akan pernah berubah. Mudah-mudahan kita dengan istiqomah itu akan mendapatkan syafaatul udma di yaumil akhirah. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu tentang amalan-amalan yang akan bisa menghapus dosa kita dan mendatangkan pahala-pahala kebaikan, sehingga nanti diharapkan ketika kita berada di hari perhitungan atau yaumul hisab, di hari pertimbangan amal atau yaumul mizan, nanti kita termasuk orang yang surplus amal kebaikannya, dan nanti kita termasuk orang yang dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang beruntung. Siapa hamba Allah yang beruntung itu? Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari nerakanya, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surganya, faqad faz, itulah orang yang mendapatkan keberuntungan, kemenangan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki. Di samping itu, tidak hanya masuk ke dalam surga, ada satu hal yang luar biasa yang melebihi surga itu sendiri, yakni ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman nanti di akhirat akan bisa melihat wajah Allah, dan itulah puncak kebahagiaan orang yang beriman. Wujuhu yawma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Wajah mereka pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya mereka melihat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemarin kita sudah mempelajari 9 amalan. Sekarang yang ke-10. Amalan yang akan bisa mendatangkan pahala-pahala kebaikan dan sekaligus menutup pintu-pintu dosa. Yang ke-10 adalah afsus salam, menebar-nebarkan salam. Salam artinya adalah keselamatan, yang secara lisan kita ucapkan dengan kalimat assalamualaikum. Maka kata Rasulullah SAW, kalau ada 2 orang Muslim bertemu, yang terbaik di antara keduanya adalah yang pertama kali memberikan salam. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, inna mujibatil maghfirah, sesungguhnya satu perkara yang akan bisa mendatangkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah badlus salam wa husnul kalam. Jadi 2 hal dalam hadis ini yang dikatakan oleh Rasulullah akan mendatangkan al-maghfirah. Maghfirah itu ampunan Allah. Yang pertama badlus salam, mengucapkan salam.
wa husnul kalam, dan berbicara yang baik. Ini kita budayakan, Pak. Kadang-kadang kita itu apalagi Arema ya, ketemu teman kadang-kadang ketemu mboten salam esuk, Pak. Nah, dia sih gak tahu ketok, tak kira mate, ngoten niku. Padahal ada peluang-peluang kita mendapatkan ampunan Allah ketika kita bertemu saudara kita sesama muslim. Apa ajaran Rasulullah? Badlus salam wa husnul kalam. Kita ucapkan assalamualaikum. Ya, jadi hukum mengucapkan salam itu memang sunnah. Kalau menjawabnya wajib. Pernah saya sampaikan, salam itu kan ada macam-macam, Pak. Ada salam yang wajib dijawab, yaitu salam dari saudara kita sesama muslim. Itu hukumnya wajib menjawab. Dalam Al-Quran surat An-Nisa, insya Allah, surat An-Nisa. Ayatnya makin jangan patusi mulai ayat pertama sampai terakhir. Surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza khuyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kita itu diberikan salam, maka kita itu diwajibkan untuk membalas salam itu dengan yang lebih baik, atau minimal itu sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, itu lebih baik. Assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya bi ahsana minha au rudduha, minimal sama lah. Jangan sampai kita diului salam konco jawab sak enek dhewe. Assalamualaikum. Mulai kapan rek? Dikai salam ngoten malah. Wah, kaya wong masjid ae. Padahal itu khasnya orang Islam itu kan itu. Menebarkan salam. Sehingga ketika kita itu diberi salam oleh saudara kita, kita jawab salam itu dengan yang lebih baik. Jangan sampai kita menjawab itu asal-asalan. Assalamualaikum, salam. Ini tidak Qur'ani. Tuntunannya Quran itu khuyyitum wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Itu salam yang wajib dijawab. Ada salam yang tidak boleh kita jawab. Salamnya orang kafir. Yang di Indonesia ini tidak boleh disebut kafir, non muslim. Sebenarnya kalau secara makna itu lebih sadisan non muslim loh, Pak, daripada kafir itu. Kalau kafir itu kan menutupi kebenaran. Kalau non muslim itu kan selamat. Berarti non muslim itu tidak selamat. Jadi kalau kita menyebut saudara kita non muslim, itu berarti saudara kita yang tidak selamat. Sebenarnya bahasa Quran itu sudah sangat santun, Pak. Kafir itu bahasa yang paling halus untuk orang yang tidak mengesahkan Allah. Untuk kenapa kok kita risih kan begitu? Maka kalau kita ditanya siapa orang kafir, ya orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha itu kafir. Pokoknya selain Islam itu kafir. Kok keras temen? Buat sebutin non muslim, berarti tambah keras lagi. Wahai non muslim, wahai orang yang gak selamat. Maka kalau kita diberi salam dari non muslim atau dari orang yang di luar Islam, kita tidak boleh menjawab. Cukup dijawab dengan waalaikum saja. Assalamualaikum, celokku, waalaikum saja. Ora usah saja. Nabi itu kan pernah ketika beliau berjalan-jalan dengan Aisyah. Jadi kalau kita menceritakan kehidupan Rasulullah itu memang demikian indah. Nah, di antara istri-istri Rasulullah itu yang paling manja kan Aisyah. Ya memang Aisyah ini kan paling muda. Kadang-kadang oleh Rasulullah itu memang diajak jalan-jalan. Satu ketika jalan-jalan dengan Aisyah, ketemu dengan serombongan orang-orang kafir Quraisy. Uluk salam, Pak.
Tapi salamnya tidak assalamualaikum, tidak. Assalamualaikum ya Muhammad. Kalau assalamualaikum atau assalamualaikum itu kan artinya semoga keselamatan tercurahkan atas kamu. Nah, ini orang-orang kafir salamnya itu assalamualaikum. Celaka kamu. Lalu itu Aisyah karena ya masih muda, muring-muring membalas dengan balasan yang lebih dari itu. Alaika sammu wa laknatullahi wa adabu. Kamu yang celaka, dilaknat Allah, diadab Allah. Rasulullah dengan tenang, mahlan ya Humairah, mahlan ya Humairah. Tenang wahai istriku. Tidak usah begitulah, cukup dijawab itu tadi. Assalamualaikum ya Muhammad wa alaika. Celaka kamu ya Muhammad. Kon iya bodoh, tidak mau. Itu orang-orang kafir Quraisy itu sampai kayak begitu kepada Rasulullah. Itu salam yang wajib dijawab. Salam dari saudara sesama muslim. Yang kemudian dilarang adalah salam dari saudara kita yang di luar Islam. Ada salam yang tidak perlu dijawab. Salamnya siapa kira-kira Pak? Sinten? Salamnya imam. Tidak perlu dijawab Pak. Tadi Abagus, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Malah salah nih. Tidak perlu dijawab. Salamnya imam. Ada salam yang kita tidak ingin mendengar jawabannya. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat antum lana salafun wa nahnu bikum lalahikun ghafarallahu lana walakum. Waalaikumsalam. Melayu tambahan itu. Salam kita ketika masuk ke dalam kubur. Nah, itu macam-macam salam. Yang jelas dalam hadis ini Rasulullah menyatakan mujibatil maghfirah, akan mendatangkan ampunan, yaitu badlus salam wa husnul kalam, menyebarkan salam dan berbicara yang baik. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kamu tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, hatta tu'minu, sampai kamu betul-betul beriman kepada Allah. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kamu belum dikatakan beriman hatta tahabbu, sampai kamu itu saling mencintai di antara saudaramu. Jadi kita ini memang diperintahkan untuk rukun, Pak. Karena rukunnya orang Islam ini yang ditakuti oleh orang di luar Islam. Kalau sekarang ini kita membaca situasi bangsa kita ini, kita sedang dalam kondisi yang memprihatinkan. Kenapa kita gampang diadu domba? Karena kita tidak rukun. Makanya sampai Rasulullah kan menyatakan, tidak dinyatakan beriman seorang di antara kamu sampai kamu itu punya rasa saling mencintai. Hatta tahabbu. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadis ini, awala atullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Apa kamu mau aku tunjukkan satu hal yang apabila ini kamu lakukan, maka ini akan bisa menumbuhkan rasa cinta di antara kamu sekalian. Apa jawab Rasulullah? Atau apa tuntunan Rasulullah? Sesuatu yang bisa menumbuhkan rasa cinta itu afsus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Jadi ternyata dengan salam ini akan bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada saudara kita sesama muslim. Nah, saat ini kan boten Pak. Kalau kita lihat itu tukaran podo Islami. Siapa yang bertepuk tangan? Orang di luar Islam. Makanya di Indonesia ini jumlah orang Islam itu 85%.
Tapi yang 85% dikuasai oleh yang di luar Islam itu loh. Kenapa? Ya karena kita tidak rukun. Maka kita berharap dengan kembali pada ajaran Islam ini, kita bisa menumbuhkan kerukunan. Kalau ada perbedaan-perbedaan masalah-masalah fikih, perbedaan-perbedaan masalah khilafiyah, itu biasa. Silahkan beramal sesuai dengan pahamnya masing-masing. Tapi kalau sudah untuk kesatuan umat, ya mestinya harus rukun. NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, Nahdlatul Wathon, semua ini adalah saudara kita sesama muslim. Kenapa mengusung pimpinan yang muslim saja kita tidak bisa? Maksudnya yang muslim temenanan loh Pak. Kalau sekedar Islam-Islaman ya oke. Karena kita tidak bersatu. Nah, salam ini akan bisa menumbuhkan persatuan. Kita mulailah dari yang terkecil, jamaah takwa ini. Nanti kalau sudah tumbuh rasa cinta itu, maka kita akan mendapatkan ridha Allah. Yadullah ma'al jamaah. Perlindungan Allah, tangan Allah itu akan melindungi orang-orang yang bersatu di dalam jamaah. Lebih-lebih jamaatul muslimin. Jamaah orang Islam. Itu yang ke-11. Yang ke-10 ya. Yang ke-10. Sekarang yang ke-11. Setelah memberi salam, itu ada lagi amalan yang sebenarnya amalan ini ringan, tapi dampaknya luar biasa. Yakni apa? Berjabat tangan. Kalau sekarang belum bisa kita lakukan ini, karena masih dalam masa-masa pandemi. Dan perlu saya sampaikan loh Pak, pandemi ini belum berakhir loh Pak. Alhamdulillah jenengan masih disiplin pakai masker. Panjen itu zona hitam Pak. Panjen itu zona hitam. Karena sudah sekian lama, kemudian masyarakat itu sudah capek, sudah lelah, akhirnya mulai mengabaikan protokol-protokol kesehatan. Sehingga rumah sakit itu sekarang sudah tidak muat, tidak nampung pasien COVID. Ya, dan pimpinan pusat Muhammadiyah masih belum mengubah keputusannya. Kita tetap untuk memperhatikan protokol kesehatan, termasuk menjaga jarak seperti ini. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu itu sholat zuhur di Masjid Al-Ikhlas Raya Langsep. Wah itu los lah, hempet los. Banyak tidak pakai masker. Padahal sekarang mulai banyak lagi bermunculan klaster-klaster baru. Kata teman saya yang jadi mudin di RSI sana, itu sehari itu tidak kurang 9 sampai 15 pasien meninggal karena COVID. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dijauhkan dari wabah ini, dan wabah ini segera berakhir. Dan insya Allah kalau kita disiplin, ikhtiar mengikuti protokol kesehatan, kok masih kena, itu termasuk bagian dari ujian. Dan kalau meninggal pun adalah bagian dari syahid. Tapi kalau tidak memperhatikan, nah ini yang jadi masalah. Sangit malian nanti. Kemarin adiknya teman saya, napa niku teteken niku gede dhuwur. Satpam di salah satu pabrik di Pakai Saji sana. Apa happy apa-apa. Itu kemarin sore meninggal dunia. Ya walaupun katanya bukan COVID, tetapi kalau melihat riwayatnya itu ya insya Allah ya COVID. Pagi hari masuk tidak tertolong. Masih muda. Wong di bawah saya usianya.
Wong kula isih enom, isor kula lak tambah enom. Dan ini tidak pandang bulu, muda, sepuh. Dan sekali lagi yang dikhawatirkan itu yang OTG itu loh Pak, yang tanpa gejala itu. Makanya kalau kita jaga jarak, kita pakai masker, secara teori penularan virus itu 0%. Secara teori. Nah ini berjabat tangan sekarang kita ganti dulu dengan ya hati kita tetap saling berjabat lah. Tapi yang jelas berjabat tangan ketika bertemu dengan sesama muslim ini merupakan keutamaan dalam kondisi normal. Jadi jangan sampai kita itu memburu keutamaan tapi mengabaikan keselamatan. Karena keselamatan atau hifdun nafas itu di dalam syariat ini termasuk yang kategori nomor 2. Setelah yang pertama hifduddin, menjaga agama, yang kedua adalah menjaga keselamatan jiwa. Ini lebih diutamakan. Sehingga ketika pandemi seperti ini maka berlakulah hukum darurat. Dan kita tidak usah memperdebatkan boleh tidak kita sholat, sah tidak kita sholat pakai masker. Utama tidak sholat kita sopnya renggang. Nah ini sudah tidak perlu lagi Pak. Lawang memang darurat Pak. Lawang darurat ini lho, sholat kali sehari ini lho, angsal. Apa kemudian orang yang sholat dengan tidur ketika sakit itu mengurangi keutamaan sholatnya? Boten. Kecuali lek sehat terus sembahyang be longgo lah, ini tidak sah. Nabi kan mengatakan soluko iman, sholatlah dengan berdiri. Fa in lam yastati, kalau kamu tidak mampu loh nggih. La yastati, fa in lam yastati, tidak ada kemampuan, fa qaidan, ya dengan duduk. Lek kali lenggah mboten saged, pokoke udunen napa-napa ngoten niku, ya fa ala janbin, dengan berbaring boleh. Bahkan ketika sudah tidak bisa gerak pun, selagi kita masih tersadar, itu kita masih wajib sholat. Walau dengan isyarat kedipan mata. Sampai ngoten lho Islam ini. Lah kok perkara soft diramekan. Ya sudah, ini sudah benar, ini ada jarak. Karena situasi, bukan karena kita menyengaja. Kalau menyengaja ya memang beda. Memang di dalam kondisi normal, soft yang rapat, yang lurus ini merupakan keutamaan. Sehingga Rasulullah kan menyatakan itu, sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis shalah. Luruskan, rapatkan soft, karena rapat dan lurusnya soft termasuk keutamaan sholat dalam kondisi normal. Makanya tidak usah ragu-ragu. Ini sholat pakai masker, tidak apa-apa. Dan kita tidak usah kemudian mengatakan ini kan konspirasi, tidak ada. Perkara ini sudah dipolitisasi, ini jadi konspirasi itu urusan lain. Tapi nyatanya bahwa virus ini memang ada, itu yang harus kita pahami. Betul-betul nyata dan korbannya sudah banyak. Nah, sudah berjabat tangan. Dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW, ayyuman muslimaini iltaqoya. Kalau ada dua orang muslim yang iltaqoya, bertemu, kemudian fa'akhoda ahaduhuma biyadi sahibihi. Satu diantaranya kemudian apa istilahnya itu? Ngedungno tangannya tadi. Kemudian fayatasofaha, saling bersalaman. Wa hamidallahi ta'ala jami'an. Kemudian keduanya sama-sama memuji Allah. Sama-sama mengucap alhamdulillah. Senang karena saling bertemu dengan saudaranya itu, bersalam-salaman. Yang salaman ini tidak hanya sekedar berjabat tangan, tetapi hatinya ini akan menumbuhkan rasa kasih sayang. Seperti yang disabdakan Rasulullah tadi itu, afsus salam bainakum. Maka apa keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala?
Rasulullah menyatakan tafraqa wa laisa bainahuma khati'atun. Kalau sudah seperti itu maka dosa keduanya akan terhapus. Nah, jadi ini amalan penghapus dosa. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu dunubahuma." Kalau ada orang muslim, dua orang yang saling bertemu, kemudian ia itu saling bersalam-salaman, maka Allah akan mengampuni dosa keduanya. Nah, ini amalan-amalan penghapus dosa dan mendatangkan kebaikan. Berjabat tangan. Yang ke-12, mencintai karena Allah. Nah, ini hampir sama dengan tadi ya. Artinya memang sangat utama kecintaan sesama muslim. Ruhama'u bainahum. Jadi orang itu kepada saudara sesama muslim itu harus ada rasa cinta. Jangan sampai, mohon maaf, kita ini sesama muslim kemudian ada perasaan-perasaan benci. Hanya karena mungkin masalah-masalah duniawiyah. Karena apa? Karena kecintaan kita kepada sesama muslim ini merupakan keutamaan yang luar biasa, yang akan bisa mendatangkan pahala kebaikan dan akan bisa menjadi amalan yang menghapus dosa-dosa kita. Mencintai karena Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu ta'ala. Ini berarti hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang redaksinya dari Rasulullah. Jadi maknanya dari Allah, tapi redaksinya dari Rasulullah. Qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, haqqat mahabbati lil mutahabbina fi. Akan berhak mendapatkan cintaku, kata Allah. Haqqat mahabbati. Siapa? Al mutahabbina fi. Orang yang saling mencintai karena aku. Mencintai karena Allah. Bukan mencintai karena harta loh Pak ya. Bukan mencintai karena pangkat dan jabatan. Kadang-kadang kita itu mendekat kepada orang kalau butuh. Ini tidak. Karena kita itu saling mencintai karena sesama muslim. Saling mencintai karena Allah. Maka Allah mengatakan haqqat mahabbati. Orang yang seperti ini akan berhak mendapatkan cintaku. Al-mutahabuna fi, dan orang-orang yang saling mencintai karena aku itu manabirin min nuri yakbituha bimakanihim an-nabiyun wasiddiqun wasyuhada. Apa tidak luar biasa ini. Dan orang-orang yang mencintai karena aku, nanti di surga aku akan tempatkan di satu tempat yang tinggi, yang tempat itu bercahaya. Dan tempat itu merupakan tempatnya minan nabiyyin, para nabi dan para rasul, wasiddiqin, dan orang-orang yang memperjuangkan kebenaran, wasyuhada, dan orang-orang yang syahid di jalan Allah. Jadi orang yang saling mencintai karena Allah itu nanti akan mendapatkan fasilitas yang seperti yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang mulia tadi itu. Di dalam hadis qudsi yang lain, inna wa ta'ala yaqulu yaumal qiyamah. Sungguhnya Allah Ta'ala berfirman yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti, ainal mutahabuna li jalali. Mana itu orang-orang yang di dunianya itu saling mencintai karena kebesaranku. Mereka saling mencintai saudaranya karena mengharap ridhoku. Adilluhum tahta dilli yauma la dilla illa dillu. Aku akan lindungi mereka.
Aku akan beri naungan kepada mereka di hari ketika itu tidak ada naungan selain dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki makane monggo Pak, kula kaliyan jenengan niki saged-sagede sing rukun. Demi kita itu mengharapkan ridho Allah. Lebih-lebih satu jamaah. Jadi selain ukhuwah Islamiyah, ya kita awali dengan ukhuwah Muhammadiyah. Kita sama-sama Muhammadiyahnya harus rukun. Ukhuwah jamaah taqwa. Karena nanti kalau dari yang skup kecil ini rukun, maka yang besar pun nanti akan menjadi rukun. Sehingga umat ini akan menjadi kuat. Dan sekali lagi itulah yang ditakutkan oleh orang di luar Islam. Sampai orang-orang Yahudi kan mengatakan, aku baru gentar, aku baru takut dengan orang Islam kalau aku sudah melihat orang Islam itu meramaikan masjid-masjid mereka di ketika sholat subuh sama ramainya dengan ketika mereka menjalankan atau meramaikan masjidnya di waktu sholat Jumat. Nyatanya sampai sekarang ada Pak subuhan yang ramainya pada karo Jumatan. Padahal sakjane lek cara hukum niku hukume padha napa mboten padha subuh mek Jumatan. Ya padha ta padha wajibe. Bahkan subuh itu keutamanya kan luar biasa. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, salat sunahnya saja itu lebih utama dari dunia seisinya. Kemudian siapa yang melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat subuh yang dimaksud itu, dan dia itu kemudian tidak keluar dari masjid sampai waktu syuruk nanti, dia berzikir kepada Allah, dia kaji ilmu-ilmu agama, dia baca Al-Quran, maka kemudian dia tunaikan sholat sunnah 2 rakaat, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji dan umrah, sempurna. Lu ngoten sing gak iso rame yo. Ndak tahu kalau ada hadis lain, siapa datang sholat subuh akan dapat HP Samsung. Kira-kira rebutan. Padahal yang menggentarkan orang di luar Islam ya ramainya subuh ini. Sampai ada gerakan subuh berjamaah barang ini. Ya alhamdulillah mereka subuh sampai suruk ya. Tapi lah Jumat tok. Kono aja rame tok usik lumayan ono kagak ngomong kon. Nah, sudah itu kerukunan umat. Karena orang yang mencintai nanti kita akan berharap kita nanti bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Ustaz Adi Hidayat, beliau menyampaikan dengan penuh keseriusan, bahkan sampai meneteskan air mata di depan jamaah beliau yang banyak itu. Saudara-saudaraku, kalau nanti di surga Anda tidak melihat saya, tolong tanyakan kepada Allah. Kan begitu. Jadi kebersamaan kita di dunia ini akan berlanjut sampai akhirat. Amin ya rabbal. Maka mari kita bersatu dalam ukhuwah. Saking pentingnya ukhuwah, sampai-sampai orang yang memecah belah jamaah, orang yang memporak-porandakan persatuan umat Islam, kan ada itu Pak, ngedu. Sajane umat sudah tenang, tapi diadu domba. Orang seperti ini insya Allah dalam hadis arba'in, hadis yang ke-14 ini saya baca akad kemarin di Masjid Nurul Hidayah, itu termasuk yang dihalalkan darahnya. Jadi dalam hadis itu ada 3 golongan manusia, orang beriman yang darahnya itu asalnya haram, kita tidak boleh menumpahkan darah sesama muslim dan kehormatannya pun dijaga. Tapi kalau sudah melakukan 3 hal ini, maka orang itu darahnya menjadi halal. Siapa itu? Yang pertama, as-sayyibuz zani, orang sudah menikah yang berzina. Itu boleh Pak, itu bahkan hukumnya adalah dihukum rajam sampai mati. Demikian besarnya dosa zina itu. Kemudian yang kedua,
Saya lupa yang kedua apa Bang. Yang ketiga ini memporak-porandakan atau memecah belah persatuan umat Islam. Dia keluar dari jamaah muslim tapi kemudian mengobok-obok persatuan orang Islam. Orang seperti ini boleh dibunuh secara syariat Pak. Tapi kalau di dalam hukum negara kita ya jangan. Ya, seperti baser-baser itu. Orang yang napa baser niku? Istilahnya itu ya. Abu Janda barang sing ngedang-ngedung. Niku secara napa? Secara hukum Islam itu boleh dibunuh itu. Itu kan mengadu domba nih. Antara Habib satu dengan Habib yang lain, antara ulama satu dengan ulama yang lain diadu domba. Ini menjadi halal darahnya. Saking pentingnya persatuan umat Islam. Nah, orang-orang yang saling mencintai karena Allah itu adilluhum tahta dilli. Aku akan lindungi mereka nanti di dalam perlindungan, terutama di yaumul mahsyar. Ketika matahari didekatkan, ketika itu situasinya sangat gawat seperti saya terangkan pada awal-awal kita membaca kajian ini. Situasi hari kiamat itu. Ketika itulah orang yang saling mencintai karena Allah itu akan mendapatkan perlindungan. Di dalam hadis yang lain masih kaitannya dengan mencintai karena Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, man ahabba ayyajida ta'mal iman, siapa yang ingin merasakan nikmatnya iman. Jadi iman ini sebenarnya itu normalnya itu nikmat. Kalau kita masih belum bisa merasakan nikmatnya iman, berarti masih ada yang salah. Ini padha karo masakan niku lho. Asline masakan niku misale bakso rasane enak. Tapi kok gak iso ngrasakno, itu berarti ilatnya ada yang rusak. Napa pas flu, napa pas nopo, itu ada sesuatu yang bermasalah. Man habba ayyajida ta'mal iman, siapa yang ingin merasakan nikmatnya iman, lezatnya iman, fal yuhibbul mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah ia mencintai saudaranya karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang karena Allah. Bukan cinta yang karena nafsu. Bukan cinta yang karena kepentingan, tapi semata-mata karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah nomor 12, kita lanjutkan. Sesuai niki. Mesti lek soboten suruh niku dawa lho, Pak. 1 jam lebih lho. Niki timer kula pun 38 menit nih. Berarti kurang suwe ya. Banyu potene mboten wonten. Niki lak anu sanes ayamul bid iki, bukan hari puasa sunnah nggih. Yang ke-13, amalan yang akan bisa mendatangkan kebaikan dan menghapus dosa kita adalah saling mengunjungi saudara. Nyambangi dulur. Terutama kalau saudara itu saudara yang tidak mampu. Kadang-kadang kita itu sowan itu kan kepada saudara yang kaya. Lek dulur sing sugih disamang-sambangi digawakno apa-apa. Padahal sing sugih niku lho gak patek butuh niku wis gelek ngoten lho. Justru saudara kita yang secara ekonomi mungkin berada di bawah garis kemiskinan, itu yang perlu kita sayangi. Padahal kadang-kadang niku secara napa nggih, secara perlakuan itu lebih nyenengno wong sing mboten duwe lho, Pak. Lek wong sing gak duwe kadang-kadang diparani kan rada ya napa ngoten. Kuat lek diutangi dhuwit dan lain sebagainya. Itu mesti curiga ngoten. Maka saling mengunjungi saudara kita atau saling bersilaturahim ini akan mendatangkan kebaikan. Ya tidak apa-apa. Terima kasih.
Termasuk juga mendatangi saudara kita yang sakit. Nah, ini. Dalam hadis Sahih Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ada maridon au zara akhon lahu fillah." Barang siapa yang mengunjungi saudaranya yang sakit atau bersilaturahim kepada saudaranya fillah karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini nyambangi wong loro ganjarane nggih gedhe lho, Pak. Tapi kita juga harus tahu waktu. Kok nyambangi wong loro jam 09.00 bengi. Sepurane lho ya, koberku saiki. Loro apa awakmu? Kowe iki lho kena ngene-ngene. Waduh sing hati-hati lho, saiki zamane Covid lho. Lho awakmu bener duwe penyakit anu ya, asma ya. Iku jarine sing ngono-ngono iku sing cepet malahan. Oleh nyambangi ngaten iki. Nggih. Matur nuwun. Ngeten rodok bertahan, tekan jahe. Katanya maya sampai menjelang Jumatan kula purun kula. Menjelang. Karena yang dibutuhkan dari saudara yang sakit itu napa, Pak? Support. Doa. Wonten dulur sing lara nggih didongaaken Allahumma rabbana si'atil ba'sa wasfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Insyaallah diparingi waras sing sabar. Wong lara ngono nebus dosa. Wong lara ngono dosanya bergugur, akhirnya separuh dari obat. Untuk ana wong lara bismillahirrahmanirrahim. Tadongane ya bismillahirrahmanirrahim. Waras karepmu, gak waras karepmu. Yo ngene iki kira-kira sampean kena azab lho. Makane lek sehat aja pecicilan sampean niku. Jare sing lara nyingkri yo maren carane. Kenapa? Karena orang yang senang silaturahim, orang yang peduli kepada saudaranya yang sakit, kemudian dia jenguk, gitu, kawak nopo-nopo lah. Sakit-sakit lah, buat sakit paling tidak tadi itu loh, Pak. Ya, paling tidak omongan kita itu mensupport, bukan malah ngendoni, bukan malah menghakimi. Wah, mulai kakek dosa yang ini akibatnya. Wah, kadek ceramah barang ngoten niku. Wis saiki rungono ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Qala wa ta'ala. Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jare sing lara, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wis ndang ali yo. Tapi yang karena Allah, maka nadahu munadi. Orang seperti nanti akan dipanggil oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. Dipanggil untuk apa? Diberikan pahala kebaikan. Jadi selama perjalananmu, kata Allah, dari rumah kita menuju ke saudara kita yang kita kunjungi, itu dihitung pahala kebaikan. Dan nanti kita akan digiring oleh Allah Ta'ala menuju ke dalam surga. Ini sing tahu Kanjeng Nabi loh, Pak. Jadi ternyata mengunjungi saudara itu pahalanya besar. Sebaliknya, menghormati tamu itu juga pahalanya besar. Jadi antara yang berkunjung dengan yang dikunjungi ini kudu matching, kudu padha legawane ngono lho, Pak. Kadang kan wonten wong sing gak patek seneng diparani wong. Nah niki gak tepat. Maka Islam itu menyeimbangkan itu. Mengunjungi orang atau bertamu, silaturahim itu pahalanya besar. Tuan rumah menghormati tamu itu pahalanya ya besar. Kata Rasulullah itu kalau ada tamu ya segera, ojo jagongan tok. Sampai sak jam kate pamitan. Sik ojo mulai sik tegakno wedang sik. Jare tamune, iki sak jam gak mateng-mateng wedange iki nggodhoke iki paling genine keciliken, banyune kakean iki. Jadi banyune sak napa? Boten sak gentong, sak panci gede, genine mek cilik ngoten. Oleh gase kate entek. Makane sampai sak jam jak jagongan ket metu niki wedang jaine. Pancene nggih.
Genine kecilik. Jadi tamu diwajibkan tahu diri, tuan rumah diharuskan menghormati. Indahnya Islam itu kayak begitu. Agama mana yang sampai demikian mengajarkan itu? Nah, di antara nabi yang terkenal seneng kalau kedayaan uang itu Nabi Ibrahim itu. Oke, Nabi Ibrahim. Sampai diceritakan Nabi Ibrahim itu di antara tamu-tamu beliau yang banyak itu satu yang diceritakan dalam Al-Qur'an. Hal ataka hadisu Ibrahim. Hal ataka hadisu dhaifa Ibrahim al-mukramin. Kamu tidak pernah membaca kisah Nabi Ibrahim didayai didayai tamu. Kisahnya kan begitu dalam Quran. Tamunya itu datang malam-malam, Pak. Dan Nabi Ibrahim tidak kenal. Pakai baju putih-putih. Begitu dibuka kaget Nabi Ibrahim. Disuruh masuk. Langsung Nabi Ibrahim itu ke belakang untuk menyiapkan hidangan untuk tamunya itu. Yang bayangkan jam 12 bengi. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Belai sapi, Pak. Loh, nggih lho niku nggih. Membelai sapi yang muda. Langsung dibelai sendiri. Kita bisa bayangkan betapa beliau itu memang ya nabi-nabi dulu itu kan fisiknya kan memang tidak seperti kita, Pak. Gede dhuwur ngoten niku. Kan tambah ngiyayat ya, Pak. Kok termasuk kok kula ngeten niki. Ya, ini manusia-manusia akhir zaman ngeten niki modelnya. Nabi Adam kan juga tinggi. Nabi Ibrahim itu juga bisa kita bayangkan sapi dibelai dhewe, Pak. Lek koyo kula belai sapi. Dipancal sih mencelat ya, Man. Dan dimasak oleh istri beliau. Malam itu singkat cerita, malam itu masakannya selesai, digulai. Ya, dalam kisah tafsir itu diterangkan begitu, dimasakkan. Nah, yang aneh ketika itu disuguhi, para tamu-tamunya ini tidak mau makan apa-apa sama sekali. Ya, hidangan pengantin tidak dimakan, cuma diam saja. Apa ndak wedi, Pak? Kelamine putih-putih takoni, makmen. Kira-kira lek kula kalian kedayan ngoten niku ya napa? Semaput nggih. Mene rame, aku didani medhi. Ternyata itu tadi yang datang adalah malaikat yang menghabarkan kepada Ibrahim akan adanya atau dikaruniainya Nabi Ibrahim seorang anak yang bernama Ishak. Nah, itu tamu. Kayak begitu. Pahala menghormati tamu itu kayak begitu. Makanya lek wonten tamu nggih sak wonten-wontene nggih. Lah tamu nggih sing punya tata krama. Kadang-kadang tamu ngarani. Kok kula niku ngarani jae. Lah gak ngarani gak ngerti-ngerti ya. Suwe dia. Termasuk salah satu adab etika nyuguhi tamu niku pun sampai didodono regane, Pak. Biasane bapak-bapak niki. Lek ibu-ibu mboten tahu. Iki lho sampean tiliki iki sak kilo 20.000 iki. Lek wonten tuan rumah ngoten jangan bisi, aku nempel 5.000. Itu termasuk etika. Kemudian cara kita menyuguhkan. Jadi inilah indahnya ajaran Islam. Sehingga dengan kasih sayang kayak begitu, kita nanti akan dinaungi oleh perlindungan Allah di yaumul kiamah. Yang ke-14, terus mau nggih pokoknya munidit baru membantu orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini sampai Rasulullah dikatakan tidak beriman seseorang yang dia itu tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangga sebelah menyebelahnya itu kelaparan. Ini menandakan bahwa Islam itu adalah agama filantropi, agama yang mengajarkan kasih sayang. Bukan agama yang mengajarkan kepada umat itu egois. Sugih dhewe, tidak pernah menebar. Makanya Muhammadiyah itu kan punya gerakan namanya filantropi. Ada panti asuhan, ada lembaga pendidikan. Di mana lembaga pendidikan ini kalau yang tidak mampu ya digratiskan.
Maka saya dulu beberapa tahun yang lalu pernah mengusulkan, mestinya Fakultas Kedokteran UMM itu harus paling tidak mempunyai 1 atau 2 orang ya, kader yang itu dibiayai, anaknya orang tidak mampu tapi pinter. Jadi nanti ada dokter misi. Kan ngoten apa? Ini dalam rangka menumbuhkan gerakan sosial. Karena ternyata ibadah sosial itu tidak kalah nilainya dengan ibadah ritual. Jangankan berkasih sayang kepada sesama manusia, kepada binatang saja bisa menyebabkan terampuninya dosa. Hadisnya kan sahih itu. Seorang perempuan, apa nih istilahnya? Ya. Perempuan yang PSK lah, PSK. Ya, nggak usah dibahas lah apa pekerjaannya. Jelas itu. Itu kan zina kan dosa besar. Tadi saya katakan apa hadis yang saya sampaikan tadi. Ini tidak hanya berzina Pak, tapi nggih apa istilah ini? Ya sebendino. Tapi hanya karena dia itu punya kasih sayang, memberi minum seekor anjing yang kehausan mau mati. Dia lepas sepatunya ketika ada anjing yang lemes kehausan mau mati, dia ambil sepatunya kemudian dia cedokkan ke air dengan penuh kasih sayang, dia minumkan. Itu menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Apalagi kepada sesama manusia. Karena siapa yang membantu menyelesaikan hajat saudaranya sesama muslim, nanti Allah akan memenuhi kebutuhannya. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak berbalas, Pak. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man yakun fi hajati akhihi yakun wahu fi hajatihi." Siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Lah kalau sudah dipenuhi oleh Allah kebutuhan kita, maka tidak ada yang tidak bisa, Pak. Sehingga kadang-kadang kan ada yang namanya rezeki itu yang min haitsula yahtasib. Kita tidak nyangka-nyangka. Jadi hidup paling enak itu adalah hidup yang pas-pasan. Pas butuh ono itu paling enak. Udan-udan pas butuh motor duwe kepingin perayaan pas butuh refreshing duwe villa. Itu kan hidup pas-pasan kayak begitu. Kepingin numpak pesawat pas duwe. Penak hidup pas-pasan. Dan itu akan bisa, satu di antara kuncinya kalau kita itu mau peduli kepada saudara kita yang tidak mampu. Lebih-lebih kita membantu saudara kita dalam rangka apa? Memenuhi kebutuhan yang pokok. Misalkan ya tadi itu untuk kayak apa beras. Makanya tadi saya sampaikan yang perlu kita sambang itu saudara kita yang tidak mampu, itu yang lebih perlu lagi kita bawakan kebutuhan pokok. Dan bagi mereka itu sangat senang sekali, Pak. Boten ketang duit 50.000, 100.000 itu kalau bagi orang yang memerlukan itu luar biasa. Dan itu nanti akan membuka keran rezeki kita dari pintu-pintu yang lain. Niki sing dawuh Kanjeng Nabi. Sanes antok. Segala sesuatu ada tandanya. Dan tandanya 10 menit nih saya. Ya termasuk sesuai loh 10 menit ini. Dalam hadis berikutnya, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Ini balik tetap ke AED. Jadi infak sodako yang kita keluarkan, harta benda yang kita tasarufkan, yang kita berikan kepada saudara kita, itu tidak akan mengurangi
Makanya jangan eman. Nabi mengatakan mana qasamalun min shadaqatin, tidak akan berkurang harta itu karena disedekahkan. Bal yasdad, bal yasdad, bal yasdad. 3 kali Nabi dawuh itu. Bahkan akan bertambah, bertambah dan bertambah. Kalaupun tidak bertambah secara nominal uang, paling tidak kita diberi kesehatan, kita diberi keselamatan. Karena Nabi mengatakan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Jadi hadis ngeten niki kudune diwaca kalian sing soge-soge, Pak. Lek sing melarat mboten usah maca hadis niki, kok digawe ngedeni sing soge-soge. Saya nggak belum nolong aku, tolong pangeran. Ayo, itu lah hadis e. Gak ngrungokno ngaji. Ayo, mulai saiki aku jatahan ya, mboten ngoten. Nah, di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Wala in amsi ma'a akhil muslim." Sungguh jika saya berjalan bersama saudara saya yang muslim fi hajatihi, dalam rangka memenuhi kebutuhannya, ahabbu ilayya min an a'tika fil masjidi sahra. Itu lebih saya sukai, kata Rasulullah. Jadi kita itu apa istilahnya, peduli kepada saudara kita yang tidak mampu, sampai kita bersusah-susah mengantarkan makanan ke rumahnya, membantu kebutuhannya. Itu kata Rasulullah, yang seperti itu loh lebih aku sukai daripada ibadahmu iktikaf 1 bulan di masjid. Nah, kan luar biasa nih. Karena apa? Iktikaf kan gaya wae dhewe. Kesolehan individual. Jadi ibadah kesolehan sosial ini perlu kita tumbuh kembangkan. Dan Muhammadiyah sejak awal berdiri sudah memulai itu, Pak. Makanya sedikit menjelang pilkada ini perlu dipahami, Muhammadiyah itu bukan partai politik. Sehingga dalam pilkada seperti ini Muhammadiyah itu tidak boleh diarahkan kepada salah satu paslon, tidak boleh. Tetapi sebagai warga yang baik harus berpartisipasi aktif. Kudu milih, Pak, kudu milih. Siapa yang dipilih? Ya berdasar hati nurani. Yang pertama tentu yang agamanya. Siapa di antara 3 ini yang agamanya, baik calon atau wakilnya itu sama-sama muslimnya. Sudah gugur 1. Kalau betul kampanye loh nih. Nyampe akan, Pak. Soalnya saya tidak kampanye karena saya bukan tim, saya salah satu calon boten. Yang kedua, kita lihat partai pengusungnya. Partai ini partai yang peduli Islam apa yang partai yang kemudian, nah ini sudah bisa jenengan sendiri. Tapi secara organisasi kita itu tidak ikut-ikut. Muhammadiyah mendukung ini tidak boleh, Pak. Ya dalam mendirikan ini bukan untuk itu, ya untuk ini, untuk ibadah sosial ini. Sehingga dunia mengakui bahwa Muhammadiyah ini adalah organisasi Islam yang terkaya. Mohon maaf, ngapunten. Kalau yang teman kita itu kan tidak terpusat. Kalau Muhammadiyah ini asetnya, Pak, mulai dari pimpinan pusat sampai ranting itu semua terdata, dan itu adalah milik pimpinan pusat Muhammadiyah. Masjid ini juga milik pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu hebatnya Muhammadiyah itu begitu. Kalau yang lain tidak mau diatur seperti itu. Misalkan saya punya pondok, ya, pondoknya saya katakan pondok Muhammadiyah, ya berarti harus itu menjadi milik persyarikatan Muhammadiyah. Tidak boleh mek gawe jeneng tok marono pondoke saya kelola sendiri. Kok turun temurun anak putune. Itu namanya bukan hak milik. Kalau asetnya Muhammadiyah itu jelas. Sehingga kalau sekarang itu kita ditanya Muhammadiyah ini perguruan tingginya piro, akan bisa terjawab. Panti asuhane piro, akan bisa terjawab. Duwe piro.
Bahkan sekarang ini kan Muhammadiyah masih punya piutang pada pemerintah triliunan ini. Miliar BPJS itu. Soge Pak kita itu. Karena apa? Ya itu tadi, keikhlasan orang-orang yang berada di dalam persyarikatan ini. Semua ini kita bekali dengan ikhlas. Kerukunan, persatuan. Seperti di Kepanjen itu bangun masjid itu kan 3,4 miliar. Itu panitia itu merasakan ketika namanya orang banyak Pak. Kadang-kadang pernah terjadi namanya orang banyak itu berbeda pendapat. Ketika panitia itu agak ada sedikit crash, itu dana itu murah-murah macet dewe Pak. Tukaran ngoten niku lho. Iki sakjane dalek kene. Ora kudu ngene. Wis mulai ngoten niku. Maka dana pembangunan itu macet, Pak. Tapi begitu man dirembuk lagi musyawarah ketemu sadar. Murah meni mlebu 20 juta. 50 juta. Ini menanyakan di rumah tangga lagi ngoten, lek bojo itu karana rezeki lak cepet, Pak. Nggih. Nggih sampun ngoten mawon. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah. Dan akhirnya kelak kita kembali menghadap Allah Ta'ala, meninggalkan dunia ini dengan tetap membawa iman Islam, husnul khotimah. Kita berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma sallimna ya Allah min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma sallimna ya Allah min fitnati hadhihi zaman. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis sakha wa su'il qada wa samatatil a'da. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.